Oke, selamat datang di video lain dari IT Man. Ya, gue udah tahu, udah lama ya kita nggak bikin video panjang begini ya, video yang formatnya untuk di TV. Biasanya kan kita bikin short aja. Oke, jadi balik lagi bersama gue Irfan. Kali ini gue mau ngomongin gadget-gadget yang menurut gue udah berkesan banget selama tahun 2024 ini. Jadi di sini gue mau ngomongin 4 barang. Barangnya ada di depan semua. Jadi ini adalah gadget-gadget yang gue beli di tahun ini dan berkesan banget buat gue. Oke, mari kita mulai obrolannya. Oke, barang pertama yang gue mau omongin adalah ini. Jadi ini adalah retro game handheld dari brand Mio. Jadi ini adalah Mio Mini Plus. Jadi kalau kalian yang nggak tahu apa sih bang Mio Mini Plus itu? Mio Mini Plus itu adalah sebuah handheld atau konsol game genggam khusus untuk memainkan game-game retro. Game-gamenya apa aja tuh? Dari game yang bisa dimainkan di sini adalah itu dari game Nintendo sampai ke PS1. Jadi generasi awalnya konsol lah. Pertama mungkin gue ngomongin dulu ya kenapa gue beli Mio Mini Plus ini. Oke, alasan pertama gue beli Mio Mini Plus ini adalah jujur gue pengen main game-game retro, game-game jadul dari zamannya Nintendo, Game Boy Advance, Sega, PS1 gitu. Tapi gue punya satu masalah, yaitu adalah gue nggak terlalu suka buat main di HP karena ya biarpun HP gue ini lumayan mumpuni performanya untuk sekedar main game emulator sebenarnya kuat gitu, cuman gua itu mungkin efek umur juga ya, rasanya aneh aja kalau buat main game di HP gitu, sementara kita tiap hari atau gua sih pribadi tuh tiap hari make HP tuh buat komunikasi, buat kerja gitu, jadi rasanya kayak ada agak aneh aja gitu untuk main game gitu, makanya gue beli ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ukurannya Mio Mini itu lumayan kecil ya ini. Ini tuh ukurannya nggak sampai segede remote ini. Ini perbandingan sama telapak tangan gua. Kecil banget. Dan ini sangat enteng, bisa masuk ke kantong celana dengan mudah gitu loh. Ini juga tombolnya lengkap. Dari di padnya ini, build quality-nya sih gue suka banget. Terus tombol-tombolnya juga enak gitu buat dipakai gitu. Nah, cuman memang karena ukurannya kecil buat tangan gue yang gede ini tuh agak susah. Kalau misalnya ini kan tombol R1, ini R2 ya. Ini R1, ini R2-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau pencet R1 tuh posisi kalian tuh harus begini banget menunjuknya, itu agak gak nyaman gitu. Cuman sebenarnya karena ini adalah Mio Mini dan dia punya komunitas yang lumayan solid di internet, banyak aksesorisnya gitu. Gue sih punya, contohnya gue punya ini nih, si casingnya dia. Ini third party, bikin ini 3D printing itu buatan orang. Nah, dia itu selain bisa jadi casing untuk menutupin si Mio Mininya, ini bisa juga jadi tangan, jadi untuk hand tangannya itu. Jadinya kan lebih enak, posisi lebih enak. Kita juga mau mencet LR-nya juga jadi jauh lebih nyaman gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk gamenya semua ditaruh di micro SD, ada di bawah sini. Micro SD-nya kalian bebas sih mau berapa giga. Gue sih pakai bawaan ini 64 giga aja gitu. Dan dia masih ada lubang headphone jack dan ada Type C. Biarpun Type C-nya ini agak aneh. Jadi dia cuma bisa dicas pakai eh, Type C, kabel Type C yang ujungnya tuh USB-A gitu. Jadi dia cuma support di 5 volt 1 ampere aja. Jadi kalau kalian punya charger HP Android sekarang kan udah pada ngebut-ngebut yang kabelnya udah Type C to Type C. Di sini tuh sayangnya dia nggak bisa ngecas gitu. Jadi ya mungkin itu aja satu kekurangannya selain ukuran yang kecil, tapi untuk selebihnya gua puas banget pakai ini karena ini tuh kuat untuk mainin game sampai PS1. Dan ya ini contohnya gue di sini main CTR, terus main Crash Bash gitu.
gue juga di sini jadi mesin untuk main Game Boy Advance, karena jujur gue dulu nggak punya Game Boy Advance, gue nggak pernah main Game Boy Advance. Jadi ini tuh lumayan kayak biar orang-orang kayak gue yang dulu nggak punya gitu, jadinya gue bisa mainin. Nah contohnya kayak ini, gue main lagi namatin Kingdom Hearts Chain of Memory. Ya gue tahu sih ada di PS4 dan di PS5 atau di PC pun udah ada, cuman kalau ini kan versi originalnya gitu loh, jadi ya lebih enteng dan lebih susah juga, jadi ada tantangannya sendiri gitu. Oke, selanjutnya ngomongin main game tapi bukan di HP utama, gue mau ngomongin barang kedua, yaitu adalah ini si PlayStation Portal. Ini merupakan aksesoris yang menurut gue paling underrated di PlayStation. Apa sih itu PS Portal? Jadi PS Portal itu buat kalian yang nggak tahu, itu adalah aksesorisnya punya PS5. Fungsinya untuk memainkan game di PS5 secara remote dan streaming. Jadi kalau kalian mau punya ini, mau mainin ini, kalian wajib punya PS5-nya dulu di rumah dan dibiarkan kondisinya rest mode. Nah, nanti tampilan yang biasanya PS5 itu tampil di TV akan muncul di PS Portal ini. Itu, dan kalian bisa main pakai ini untuk main sambil tiduran, main di kamar kayak main di kamar mandi, main di depan teras rumah gitu. Jadi nggak harus selalu ada di depan televisi. Oke, gua tahu masalah utamanya PS Portal ini adalah, Bang, kan di HP ada aplikasinya PS ngerem apa PS Remote. Kenapa lo nggak pakai HP? Nah, alasannya adalah sama seperti kenapa gua beli Mio Mini tadi. Ngomongin Mio Mini tadi, yaitu adalah gua nggak terlalu suka main game di HP, biarpun HP gua sebenarnya mampu dan kuat untuk mainkan itu. Jadi kayak ya kalau misalnya lu ngerti lah, kalau misalnya di HP itu kan kita misalnya lagi enak-enak main tuh, atau ada WhatsApp masuk ngomongin, nanya soal kerjaan, atau kayak sekedar eh, ada pasangan dia ngechat ngajakin ngobrol gitu, kita di tengah-tengah lagi main, kan rasanya kayak kepotong aja gitu, nyebelin gitu. Nah, si PS Portal ini buat menurut gua adalah salah satu solusi untuk di PS gitu. Lu bisa kok mainin PS remote di HP atau di Android TV, lu bisa gitu, cuma kan ini punya kelebihannya sendiri. Jadi kelebihan pertamanya adalah karena ini adalah sebuah streaming device, ini alat streaming gitu loh, jadi ini tuh cuma nge-stream dari yang di PS. Ukurannya ini lumayan compact, kecil, dan ini terenteng. Kalau kalian bandingin sama apa ya, misalnya kayak Steam Deck atau ROG Ally, sama mereka juga bisa sih sebenarnya install untuk PS Remote ini, cuman karena mereka adalah komputer full, itu beratnya lumayan pegel lah kalau dipegang tangan begini lama-lama gitu loh. Itu sih, ini masalah pribadi aja sih. Gue juga sebenarnya sebelum beli ini mikir gitu antara beli ini atau ROG Ally gitu, cuman karena game-game gue sekarang udah adanya di PlayStation, di PC juga, ya udah buat kerja aja gitu, nah akhirnya gue pilih ini gitu. Oke, nah itu yang pertama, masalah ukuran yang ringkas gitu. Kedua, ini karena ini secara teknis adalah stick PS5 DualSense dibelah, dipotong, dikasih tengahnya kasih layar. Ini adalah stick DualSense. Jadi fitur-fitur yang ada di DualSense ada di PS Portal. Contohnya apa? Ini ada Adaptive Trigger. Jadi kalau kalian pernah mainin PS5 gitu, Adaptive Trigger ini adalah salah satu fitur unik yang cuma ada di PS5 aja. Jadi misal kalau kalian lagi main Call of Duty atau Fortnite gitu, ketika kalian nembak pakai pistol, ini tuh ada feedbacknya gitu, jadi nembak jeder gitu, rasanya tuh ada penahannya gitu, rasanya lebih enak, dan vibrationnya juga lebih enak gitu di sini tuh. Itu sih, dan salah satu kelebihan yang
jarang diomongin adalah dia masih ada si headphone jack. Jadi kalau kalian masih punya headset kabel, nah ini bisa dicolokin ke sini. Biarpun ini tuh punya satu masalah lagi. Oke. Nah, masalah utama yang ada di PS Portal ini adalah biarpun dia ada Bluetooth, dia cuma bisa connect ke TWS punyanya Sony yang mendukung PS Link. Itu jadi kalau kalian punya TWS atau earphone Bluetooth kesukaan kalian, kepunyaan kalian tuh, sayangnya dia nggak bisa connect ke sini sih. Tapi ya lu masih punya earphone jack cuy. Jadi ya masih oke lah seenggaknya. Ya gue juga tahu sih ini tuh kayak you gain some, you lose some gitu. Jadi lo dapat earphone jack tapi lo nggak bisa pakai Bluetooth TWS gitu. Kayak Nintendo Switch awal-awal lah. Nintendo Switch awal-awal kan juga begitu. Ada Bluetoothnya tapi nggak bisa pakai TWS. Tapi masih ada lubang earphone jacknya. Itu. Dan salah satu kekurangan selanjutnya adalah ini tuh karena ini si PS Portal ini tuh kayaknya lebih kecil ya. Ininya tuh lebih rapat gitu si analog, posisi analog sama D-padnya ini. Noh, sama ini juga sama si tombolnya itu kayak lebih ringkas, lebih rapat lagi gitu. Jadi kalau kalian main, kalau kalian biasa pakai DualSense gitu, berasa banget gitu bedanya. Jadi rasanya tuh biasanya ini agak ngejauh ke kanan dikit, lebih ngejauh, ini lebih dekat, jadinya lebih sempit aja kalau kalian main gitu. Oke, terus oke, Bang, performanya gimana? Bukannya Indonesia internetnya kurang bagus, nggak cocok untuk lo gaming. Loh, siapa Bang? Ini tuh buat dipakai koneksi Indonesia cukup. Nah, nih mungkin kalian bisa nonton video short sebelumnya gitu yang udah gua upload mengenai bagaimana cara nyeting router untuk internet dari provider IndiHome gitu. Tapi nih ya, gue kasih tahu, gue pun pakai ini untuk main di luar, pakai jaringan Tri dan Telkomsel, tethering ke sini untuk main di rumah bisa kok, di luar gitu bisa. Gue sering banget kok main Final Fantasy 7 Rebirth dan Final Fantasy 14 lancar gue pakai buat ngerit. Daerahnya di mana? Daerahnya di tempat random di Indomaret di daerah Serang gitu. Jadi ya ini sih oke gitu loh buat kalian pakai internet Indonesia. Kalau buat sekedar untuk main kayak gini mah kuat gitu, aman aman, tenang aja. Asal PS5 kalian tuh dikonekinya pakai kabelan, jangan pakai wifi. Itu internet sekedar 30 mega 20 mega kayaknya masih oke sih, selama kalian nggak 10 mega juga ya gitu. Kalau itu mah kebangetan gitu. Nah, gue juga mau ngomongin soal si fitur yang baru ditambahin di update bulan kemarin atau bulan ini gitu. Itu adalah si PS Portal ini bisa jadi alat untuk main cloud streaming. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, di PS Plus atau paket berlangganannya PlayStation itu, di tier tertingginya di PlayStation Plus yang premium itu tuh ada fitur untuk cloud streaming. Jadi ya kayak namanya cloud streaming, jadi kalian tuh cukup main game via cloud. Di PS dulu tuh cuma ada di konsol aja, dan akhirnya bulan ini atau bulan kemarin tuh fitur ini dibuka di PS Portal gitu. Tapi sayangnya fitur cloud gaming ini atau cloud streaming ini dari dulu tuh belum ada di Indonesia, baru aja ada di Amerika, Eropa, dan Jepang gitu loh. Jadi belum ada di Indo. Nah, makanya gue belum bisa coba. Nah, ini gue kenapa muncul fiturnya, karena gue pakai akun region Inggris untuk main si Final Fantasy 14. Makanya muncul. Tapi berhubung gue nggak bisa langganan PlayStation Plus di sini ya, jadi gue belum pernah coba sih. Mungkin nanti kalau udah ketemu ada yang jual PS Plus Premium gitu, gue mau coba sih sebulan 2 bulan. Pengen tahu aja kuat nggak gitu loh. Kan kalau misalnya kuat di Indonesia kan, wah makin mantap dong. Oke, tuh. Oke, lanjut lagi ke aksesoris PlayStation yang underrated. Menurut gua adalah ini dia. Ini adalah remote media untuk PlayStation 5. Iya gue tahu, random banget emang gue kenapa beli ginian.
Tapi jujur gua pas beli ini tuh ada ceritanya. Jadi waktu itu ketika baru pertama kali beli PS5, gua kan di PS5 itu kan kalau kalian tahu selain bisa buat main game, dia juga bisa jadi alat untuk jadi smart TV. Jadi kalau kalian mau ini sebenarnya kalian bisa install YouTube atau Netflix atau apa gitu, atau Spotify atau Prime Video. Nah, sebenarnya itu bukan fitur baru, itu dari 2000, dari PS4 kayaknya udah ada. PS4 udah ada, PS3 mungkin juga udah ada gitu. Nah, hal yang bikin gue kaget adalah, sorry, bukan hal yang bikin kaget. Hal yang menurut gue menarik adalah Netflix, settingan Netflix HDR yang di PS5 sama di Google Android TV gua itu lebih bagus di PS5 karena TV gua itu punya masalah gitu sih soal konten HDR. Jadi dia warnanya jadi aneh ya, itulah itu hal-hal yang nggak sadar, tahu-tahu gue pikir cuma software, ternyata itu udah parah banget. Dan ya udahlah, daripada ribet gue akhirnya pakai untuk main, atau akhirnya gue pakai PS5 ini untuk nonton YouTube, nonton Netflix, nonton Prime Video di TV gitu. Nah, kemudian selama gue pakai itu kan, untuk kendalinya kan pakai stick, itu rasanya tuh kayak nggak intuitif banget kan kalau pakai DualSense gitu, posisinya jadinya aneh gitu. Nah, gue akhirnya kepikiran coba pengen tahu pakai stick, pakai remote kayak gini asik nggak ya gitu. Hanya gue cari, ini gue belinya second by the way. Nah, harganya lebih murah, kalau nggak salah harganya sih waktu itu gue dapat 300-an. Dan ini game changer asli. Jadi semenjak ada ini, udah stigma taruh aja, simpen. Gue cukup pakai ini untuk nyalain TV, untuk nyalain Netflix, nyalain YouTube langsung dari sini ya. Dan kalian nggak salah dengar, ini juga bisa dipakai buat nyalain TV kalian. Ini ada remote bagian atasnya, jadi tombol ini untuk nyalain TV, ini untuk mute, ini untuk ngatur volume, nambah dan ngurangin. Dan ini kalau misalnya aplikasi di PS5 nya support, ini untuk voice comment gitu. Cuman nggak tahu sih di YouTube di PS nggak bisa pakai voice comment, entah kenapa ya. Is okay lah gitu loh. Dan ini ada di pad, ada tombol tengahnya, ini kayak remote TV biasa gitu, jadinya ini asik. Dan di sini ada tombol Netflix, ada YouTube, ada Spotify gitu. Dan kalian bisa mati nyalain PS ya langsung dari remote ini pakai tombol PS ini. Ini tombol by the way, bukan sekedar logo yang di emboss gitu. Kayaknya ini tuh underrated banget gitu. Gue malah jadi kepikiran apa di PS3 atau PS4 ada ya, kan lumayan itu buat jadiin PS4 atau PS3 lama gue, jadi udah buat Blu-ray player aja, buat nonton film pakai Blu-ray gitu kan, udah pakai ini aja gitu. Itu karena ya ini sangat overrated, dan ini masih pakai baterai A2. Enaknya di situ. Itu jadi ini nggak perlu dicas, ini juga nggak perlu di pairing ke TV. Bisa sih kalian settingin TV kalian jadi kalau nggak salah namanya apa, HDMI isi gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyalain PS, TV-nya ikut nyala, kalian matiin PS, TV-nya ikut mati gitu. Sangat asik gitu. Cuma ya semenjak gue pakai PS Portal, fitur tadi gue matiin sih, karena ya kalau misalnya kayak begini kan nyala, ntar TV di rumah nyala ya, jadi ngabisin listrik aja gitu. Makanya ya kalau mau nyalain TV langsung dari sini aja langsung gitu, nggak usah di pairing apa-apa, ini pakai infrared biasa tuh. Biarpun ada satu kekurangan dari remote ini sih, yaitu adalah nggak ada indikator baterai. Terus gimana gue tahu kalau baterainya udah habis? Yaitu kalau misalnya kalian pakai ini terus ketika kalian lagi mainin volume atau nyalain TV ini nggak bisa, nah itu berarti tandanya baterainya udah lemah. Udah itu doang sih, itu yang gue sadarin sih semenjak pakai ini. Ya emang harus butuh baterai sih, indikator baterai lah, minimal LED atau apa gitu Sony. Tapi ya ini sih oke sih. Ngomongin soal Android TV yang mulai bermasalah dan tiba-tiba ada isu yang baru sadar ketika kalian pakai, barang keempat adalah ini. Ini cuma repotnya by the way, aslinya sih ada di belakang sini. Sebentar kita atur dulu kameranya. Ya, ini dia. Bukan monitornya, gue ngomongin si Chromecast with Google TV.
gitu. Jadi ini adalah Chromecast with Google TV. Jadi kalau kalian tahu, Chromecast with Google TV itu adalah sebenarnya Android box-nya dari Google. Jadi dia tuh yang pertama kali punya OS Google TV. Sebelum akhirnya sekarang kan udah mulai banyak tuh di TV-TV merek TCL atau ada Xiaomi atau Kuka gitu. Jadi sebelum itu mereka bikin sendiri dulu di Chromecast with Google TV. Jadi sebenarnya alasannya sama kayak gue beli PS, remote PS tadi. Cuman karena gue beli ini karena gue pengen punya TV di kamar. Oh, tapi gue males beli TV-nya. Berhubung gue punya monitor di rumah, ada nganggur satu, gue udah nggak pakai dual monitor juga karena ya keren di foto, tapi ketika lo pakai kalau dua tuh kayaknya nanggung, lebih enak tiga kayaknya. Jadi ada satu tengah kanan kiri gitu. Makanya ini gue pindahin, gue angkut dan gue pakai untuk apa? Untuk ambience segini bisa, untuk nonton YouTube bisa, terus nonton Netflix, bahkan sampai gue sebelum punya PS Portal, gue main PS5 di sini lewat aplikasi Remote Play itu. Jadi di sini ada aplikasinya nih, si PlayStation Remote Play, dan ini performanya si Chromecast with Google TV tuh lumayan lancar cuy. Jadi beda sama TV gua, si Smart TV itu yang 43 in 4K itu berasa banget stutteringnya. Mungkin ya kalau kata iklan dulu kan 80% harga TV itu adalah harga di panelnya. Nah, makanya biasanya tuh Android TV-nya tuh dapatnya performanya kurang gitu. Makanya biasanya sih orang-orang pada nambahin pakai ini gitu. Dan ternyata asik ini. Tuh, ini sebenarnya sama kayak TV-TV Android Google TV yang ada di TV kalian gitu. Cuman karena ini langsung dari Google ya, dia OS-nya update terus, diupdate terus sih sama Google. Gitu. Jadi masih dapat security update, kadang juga dapat fitur baru, atau kadang ini salah satu kekurangan yang fatal dari Google. Jadi di update beberapa tahun yang lalu tuh si Google nutup akses ke file manager, jadinya kalian tuh nggak bisa tapi susah untuk install APK kayak kalau kalian mau install sideload kayak Kodi atau apa gitu, di sini agak susah gitu. Dan ada beberapa aplikasi yang jadinya ditutup sama si Google dibanding di Android TV gitu. Tapi masih bisa sih, kayak misalnya nih gue nambahin King TV untuk streaming TV lokal, ini masih bisa install APK gitu. Cuma ya caranya lebih susah aja gitu, lebih ribet gitu sih. Gitu sih ya, itu aja. Dan salah satu kenapa gue pilih Chromecast with Google TV ini adalah dia udah Type C, si portnya. Jadi karena dia udah Type C, kalian bisa tuh cari USB hub yang udah Thunderbolt. Kalian sebenarnya bisa tambahin apa, webcam atau colokin harddisk gitu bisa. Cuman ya itu kalian harus beli USB hub yang Thunderbolt minimal gitu. Jadi agar si USB apa si Chromecast-nya nih dapat power yang lumayan gitu. Itu sih fiturnya sih lumayan banyak. Ini katanya bisa jadi smart home buat smart home kalian gitu. Cuma ya karena gue di sini nggak ada ya, oke lah. Gue sebenarnya pakainya untuk ya ini untuk si TV aja gitu. Jadi kalau misalnya lagi males nonton TV gede atau mau sambil tidur nyalain kayak tadi si apa api ya bisa gitu. Itu sih. Jadi ya ini sih ya, dan ini gue belinya yang HD ya, bukan yang 4K gitu. Karena yang 4K sih oke gitu, cuma karena monitor gue juga masih Full HD, terus juga ya kayaknya 4K juga belum terlalu sih, masih ini ya, kira-kira gue pakai HD aja gitu, harga lebih murah dan performanya sama. Biarpun kalau misalnya sekarang katanya sih banyak sih alternatif lain ya, contohnya kayak pernah lihat itu yang ONN brandnya Walmart itu katanya udah ngeluarin juga, harganya sih jauh lebih murah dibanding ini si Chromecast dengan performa yang sama gitu ya. Cuma kalian masih pakai USB micro B gitu, jadi mau dicolokin flash disk agak susah gitu ya. Terserah kalian, opsinya banyak di Indo gitu loh.
atau kalian mau pakai yang suka pakai Xiaomi Mi TV atau Mystic itu ya oke gitu. Cuma ya gitu sih, karena ini Android TV terpisah jadinya performanya sih good. Oke, udah sampai di ujung video ini. Jadi itu dia 4 gadget yang paling berkesan buat gua di bulan atau di tahun 2024 ini. Jadi kalau kalian tahu aja, ini gue juga sebenarnya hampir banyak yang ini tuh sebagian besar gue belinya second. Kayak misalnya si remote ini gue beli second, Xiaomi ini pun gue beli second gitu. Dan si Chromecast ini juga gue beli second, ini doang yang baru gitu. Ya kalau orang kayak gue sih sebenarnya nggak masalah mau second mau baru, yang penting mah kalian nikmatin aja gitu. Terus sih cuma kalau kalian mau pengen nyobain juga atau pengen beli, linknya ada di deskripsi di bawah ya, udah gue bikinin gitu, siapa tahu bisa ngebantu. Oke, udah itu aja dari gue, Ivan Bintoro, pamit, bye bye.